Nah, di sini kita akan mempelajari penggunaan if yang lebih dari dua jawaban. Sebagai contoh di sini jumlah unitnya itu 100. Sedangkan pengirimannya bisa menggunakan mobil, motor, pick up, dan truk. Kalau jumlah unitnya 100, maka pilihannya mobil. Sedangkan kalau jumlah unitnya 50, pengirimannya menggunakan motor, dan seterusnya. Di sini jadi bukan hanya dua jawaban, tetapi ada 4 jawaban. Maka dari itulah if yang kita butuhkan itu jumlah kemungkinan dikurangi 1. Berarti di sini ada 4 kemungkinan, berarti akan ada 3 if di dalam sini. Rumus yang kita gunakan ada 3. Nah, kita langsung saja ambil contohnya. Untuk rumus yang bertingkat seperti ini, if kita buat logikanya terlebih dahulu, kita klik di sini B4. Nah, kalau mau membuat pilihan seperti ini, pilihlah dari yang paling kecil terlebih dahulu. Yang paling kecil itu adalah 0 sampai 50. Berarti B4 lebih kecil atau sama dengan, ya. Ini artinya lebih kecil dari 50 atau sama dengan 50. Lalu di sini pastikan kalau punya saya logical test koma, berarti saya akan menggunakan koma. Kalau di tempat kalian menggunakan titik koma, silakan gunakan titik koma, sesuaikan dengan Excel-nya masing-masing. Nah, kalau B4 itu angka 100, anggap saja 100 ini tidak terlihat ya. Berapapun angka yang di B4, kalau di bawah 50, maka jawabannya motor. Kita klik motornya, lalu kita tekan tombol F4 atau kita absolutkan. Koma. Nah, di sini kita bisa dapat logika pertama, kalau di bawah atau sama dengan 50, berarti jawabannya ada di B12 yang ada di sini. Kalau tidak ada, berarti jawabannya masih mobil, pick up, truk. Jadi kita tidak bisa langsung. Jika logikanya salah, maka jawabannya apa? Jawabannya masih if lagi. Karena masih ada 3 kemungkinan. Berarti kita gunakan if, buka kurung. Kita kembali lagi, tulisnya sama persis dengan yang di sini. B4 lebih kecil sama dengan, sekarang pilihan yang kedua. Pilihan kedua adalah 51 sampai 100. Angka terbesarnya adalah 100. Berarti lebih kecil dari 100. Koma, maka jawabannya mobil. Kita tekan absolutnya. Untuk penggunaan kapan menggunakan absolut, kapan tidak, silakan dilihat video kapan menggunakan F4 atau absolut. Lalu titik koma. Nah, di sini motor dan mobil sudah kita pilih, berarti tinggal pick up dan truk. Jadi kita ulangi lagi tahapannya, kita tekan if lagi, if buka kurung. Jadi sama persis ya. B4 lebih kecil sama dengan, kalau tadi 50 lalu ada 100. Nah, sekarang pilihan yang ketiga di bawah 500. Berarti kita tekan 500. Koma, jawabannya pick up. Kita absolutkan, koma lagi. Nah, ini pilihan terakhir. Untuk pilihan yang pertama, motor, itu sudah kita buat di sini. Jika di bawah 50, maka jawabannya B12, yaitu motor. Lalu, yang kedua, kalau di bawah 100, jawabannya ada di B13, yaitu mobil. Lalu yang ketiga, jika di bawah 500, maka jawabannya pick up. Nah, sekarang pilihan terakhir. Kalau pilihan terakhir, anggap saja kalau bukan motor, bisa saja mobil. Kalau bukan mobil, bisa saja pick up. Kalau bukan pick up, pasti truk. Jadi, kalau jawaban terakhir tidak perlu menggunakan if, langsung saja. Jadi, kalau bukan ketiga ini, berarti jawabannya pasti truk. Tinggal diklik truknya. Lalu kita tekan absolute. Lalu tutup kurung. Di sini saya menekankan tutup kurungnya ada berapa? Di sini 1, kurung buka 2, 3. Tapi kalau di Excel kembali lagi, kalau kurung tutup terakhir itu tidak masalah. Langsung di-enterkan saja, tidak apa-apa. Dia akan dapat peringatan seperti ini. Peringatan ini menyatakan kalau kurang kurung tutup 3 kali. Lalu di-yes-kan saja. Dan dapatlah hasilnya mobil. Dan di sini bisa kita kopikan ke bawah. Nah, inilah untuk pengirimannya. Jadi, saya tekankan kenapa if-nya banyak? Karena kemungkinannya lebih dari
2. Lebih dari 2 jawaban. Kalau lebih dari 2 jawaban berarti if-nya sebanyak jawabannya. Jawabannya dikurangi 1. Ada 4 jawaban berarti if-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan pilihan terakhir tidak perlu menggunakan if lagi. Berikutnya, di sini ada logika lagi, tapi logikanya lebih dari 2 macam. Kita lihat di sini syaratnya, jika pembeliannya laptop, jadi syarat yang pertama harus laptop. Yang kedua, syaratnya harus di atas 150 unit. Maka pengambilan gudangnya di Jakarta. Jadi pengambilan gudang di Jakarta itu syaratnya ada 2, yaitu harus laptop dan juga di atas 150 unit. Disinilah kita akan menggunakan rumus gabungan, ada rumus N. N ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya jadi dan. Berarti kita akan menggunakan rumus N ini. Nah, sekarang kita gunakan rumusnya sama dengan if buka kurung. Kita buat logikanya. Tadi logikanya syaratnya ada 2, yaitu laptop dan 150 unit. Berarti kita gunakan rumus N-nya. N buka kurung. Ini masih dalam tahap logika ya. Kita mau buat logika. Syaratnya ada 2. Yang pertama, laptop diklik A4-nya sama dengan laptop ini huruf. Kalau laptop bentuknya huruf, kita gunakan tanda kutip. Laptop. Kutip lagi. Lalu, koma. Logika yang kedua. Logika yang kedua syaratnya harus di atas 150 unit. Berarti kita klik yang ada di sini, B4 harus di atas. Berarti harus lebih besar dari 150. Apakah perlu sama dengan? Tidak, karena tulisannya di atas 150 unit. Kalau di atas 150 unit, berarti 151, 152, dan seterusnya. 150-nya tidak masuk, makanya kita tidak perlu sama dengan di sini. Kalau kita gunakan sama dengan, berarti 150 itu sudah cukup. Tapi di sini tertulis di atas. Berarti kalau di atas, 150-nya tidak masuk. Lalu tutup kurung. Nah, di sini kita bisa lihat kalau laptop, karena dia huruf, bentuknya kita kasih kutip 2, di sini kutip 2. Kutip 2 ya, bukan kutip 1-1. Jadi pastikan kalian menekan tombol kutip 2. Dan kalau angka tidak perlu pakai kutip. Nah, di sini logika tesnya. Makanya di sini kalau kalian lihat, if buka kurung logical testnya yang warna tebal. Karena kita masih mengerjakan di logical test. Kalau kita tekan koma, barulah kita masuk ke value true. Yaitu jika logika benar, maka jawabannya apa? Nah, kalau A4 ini tulisannya laptop, dan B4 ini di atas 150, maka jawabannya apa? Jawabannya pengambilan di gudang Jakarta. Berarti Jakarta itu huruf. Berarti kita gunakan tanda kutip 2. Jakarta. Kutip lagi. Lalu koma. Dan ini adalah jika logikanya salah. Dalam artian jika A4 ini bukan laptop dan B4 ini lebih kecil dari 150 atau kedua syarat ini tidak terpenuhi. Jadi kalau kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka jawabannya ada di Palembang. Tutup kurung. Tidak pakai tutup kurung juga tidak masalah. Seperti tadi, dia akan muncul peringatan. Nah, kalau sudah kita klik OK. Kita enterkan saja. Nah, seperti ini. Ada peringatan. Oh, ini karena saya kurang kutip ya di sini. Nah, harus sebelum dan sesudah harus ada kutipnya. Enter. Dan muncullah Palembang. Kenapa Palembang? Karena laptopnya dia terpenuhi, tapi jumlah unitnya dia tidak terpenuhi. Jumlah unitnya harus di atas 150. Sekarang kita kopikan ke bawah. Dan yang ini terpenuhi karena dia laptop dan lebih dari 150 unit. Itulah penggunaan rumus if dan and. Dan satu lagi kita akan menggunakan rumus or. Nah, di sini bedanya apa? Sekarang saya kopikan. Ya, rumusnya sama. Tapi and-nya tadi kita ganti or. Huruf besar, huruf kecil sama saja. Kalau sudah, klik
tekan enter. Jadi rumusnya sama saja dengan yang di sebelah, cuman n-nya diganti OR. Nah, kita lihat bedanya. Kenapa ini hasilnya beda? Karena ini menggunakan n. N ini bisa dikatakan sama dengan dan, ya. Kalau ini OR ini sama dengan atau. Nah, bisa dilihat bedanya. Kalau di sini syaratnya, jika pembelian laptop di atas 150 unit, berarti syaratnya harus laptop dan di atas 150 unit. Maka dari itulah yang terpenuhi hanya kolom ini saja. Sedangkan kalau menggunakan OR, salah satu syarat saja terpenuhi, misalkan kalau pertanyaannya, jika pembelian laptop atau pembelian di atas 150 unit, maka pengambilannya di gudang Jakarta. Kalau soalnya seperti itu, maka kita akan menggunakan OR. Jadi, kalau dia laptop, itu pasti Jakarta. Kalau dia di atas 150 unit, itu pasti Jakarta. Salah satu syarat saja terpenuhi. Jadi, bedakan kalimat dan sama atau. Ya. Kalau atau berarti salah satu syarat saja terpenuhi, maka akan menjadi Jakarta. Karena syaratnya hanya salah satu saja. Jadi kalau atau salah satu syarat saja terpenuhi. Tapi kalau dan atau n, maka seluruh syaratnya harus terpenuhi. Dan untuk membuat syarat, ini bisa lebih dari dua. Sebagai contoh, di sini kalau kalian lihat ada logika 1, logika 2, dan logika 3. Kalau kita membuat syarat lagi, itu tinggal kita ketik koma, lalu syaratnya apa, ketik koma lagi, dan syaratnya apa, dan seterusnya. Jadi syaratnya bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Begitu juga dengan OR. Jadi itulah bedanya penggunaan dan juga atau, and dan or. Itu saja, sekian dan terima kasih.